엄마 닮아서 그런지 갈수록 더 예뻐지네요. 아빠. 미성년자도 아닌데 저한테 시집 보내세요. 에이, 나만한 남자 없는데. 즐겁게 해주고. 눈. 이건 알아들었나 보네. 민영아, 나 시원한 커피 한 잔. 엄마도 잘 보살펴 주시는데 제가 서비스로 드릴게요. 잠시만요. 금방 드릴게요. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk 2037 yang menceritakan tentang seorang siswa SMA yang harus dipenjara karena membunuh orang yang memperkeosnya. Miris kan? Kalau gitu kita langsung aja deh gaskan. Film diawali dengan seorang siswi SMA cantik bernama Yunyong disambut oleh ibunya yang tunarungu. Kelihatan di sini, Yunyong suka sekali dengan bunga kosmos. Setiap malamnya, Yunyong melatih ibunya berbicara. Walaupun tidak selancar orang normal, setidaknya supaya orang lain bisa mengerti apa yang dikatakan si ibu. 내가 잘못 그렸나? 엄마. 괜찮아? Yunyong sesayang itu pada ibunya. Dan ternyata, walau Yunyong tiap hari pulang dengan menggunakan seragam sekolah, dia berbohong pada ibunya, diam-diam berhenti sekolah, dan malah bekerja di suatu kafe supaya tidak membebani keuangan keluarganya. Tapi Yunyong tidak putus harapan. Dia masih berusaha supaya dirinya bisa lulus tes CPNS. Untung, temannya selalu mensupportnya. Beralih ke ibunya, yang bekerja sebagai buruh jahit. 엄마, 많이 다쳤어? Sekhawatir itu Yunyong pada ibunya saat ibunya kecelakaan kerja. Dan esok harinya, 엄마 닮아서 그런지 갈수록 더 예뻐지네요. 아빠. 미성년자도 아닌데 저한테 시집 보내세요. 에이, 나만한 남자 없는데. 즐겁게 해주고. 눈. 이건 알아들었나 보네. emang bos kampret. Di hari yang sama, si bos ini mampir ke kafe Yunyong, menatap Yunyong yang sedang membuat kopi dengan tatapan predator. Malamnya si bos melancarkan aksi cabulnya. Ibunya mencari Yunyong karena belum pulang-pulang juga. Tapi sayangnya, Yunyong sudah keburu diperkeos oleh si bos cabul. 공부 잘한다며. 그럼 생각도 깊겠지? 신고하면 니네 엄마 죽여버릴 거야. 아니지. 다리 병신 남편 죽인 지도 꽤 됐으니까 일단 여자로 먼저 만들어줘야 되나? 너처럼. Mampus dalu. Yunyong langsung dibawa ke kantor polisi karena dia membuat si bos meninggoy. Tapi sayang, tidak ada satupun pihak, polisi maupun pengacara yang membenarkan sikap pembelaan diri Yunyong. Menurut mereka, bukti-buktinya tidak cukup, karena satu-satunya saksi sekaligus pelaku sudah terbunuh. Tapi mungkin kalau dia membeberkan ini ke publik dan meminta bantuan ke organisasi hak wanita, hukuman Yunyong bisa lebih diringankan. Tapi, Yunyong kelihatannya sudah tidak percaya lagi pada orang-orang yang mau membantunya.
Mungkin karena si bos pun yang kelihatannya sangat baik, menjaga ibunya di tempat kerjanya, tapi ternyata kebaikannya itu ada maksud lainnya. Ada udang di balik batu. Dia tidak mau seperti itu lagi. Ditambah, dia tidak mau orang-orang mengasihani dirinya. 내가 사람을 죽였어. 어떤 사람들은 나한테 살인자라고 욕하고 손가락질할 거야. 그런 남자나 나 숨도 못 쉴 것 같아. Di persidangan, hakim memutuskan kalau kasus ini tidak bisa pure dianggap sebagai pembelaan diri. Maka Yunyong mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Dia langsung dibawa ke lapas dan akan menjalani hari-harinya di sel lapas ini. Di hari pertamanya dia langsung mendapatkan bulian dari teman seselnya yang emosian ini. Untung teman sel lainnya baik. Kita mulai dari perkenalan teman-teman selnya. Dia bernama Rira, dia bernama Sunjae, dia bernama Hesu, dia bernama Jangmi, dan si temperamen ini bernama Sarang. Dan kenapa Hesu pakai baju pink sendiri? Karena dia termasuk tahanan teladan. Sikapnya baik selama di penjara. Di hari pertamanya, Yunyong harus memilih pekerjaan yang akan dia lakukan. Dan dia memilih bekerja di bengkel karena bayarannya paling besar. Bersama Hesu, Jangmi, dan Sarang. 하나, 둘, 셋, 넷. 12 번호끝. 저기 뭐야? 돈은 언제 주시나요? 어디서 뭘 쳐듣고 오셨는지 몰라도 돈 그딴 거 안 줘. 사회야. 따박따박. 어디 처음 와서 그럽니다. 작업비 나오는 거 맞지 않습니까? 끼리끼리들 챙기는구나. 빵 가기 싫으면 나설 때 나서. Sensi amat, Bu. Di sini ketahuan kalau Rira ditahan karena dirinya yang seorang mucikari. Tapi di tengah bercanda, tiba-tiba Yunyong menangis. Bahkan dia tidak tidur. Sunjae mendekatinya dan mulai bercerita kalau dirinya dipenjara karena membakar rumah orang yang menabrak anaknya, yang mengakibatkan mereka sekeluarga terbunuh karena kebakaran. Dan sampai saat ini, dia selalu menyesal akan hal itu. Maka dia pun menyarankan Yunyong untuk menuangkan isi hatinya dengan menulis ataupun berdoa, supaya emosinya tidak dipendam terus-menerus. Yunyong pun mulai mencoba menulis surat untuk ibunya. Dan kelihatannya itu cukup membuat moodnya baikan. Hari ini dia mencoba menjadi pengrajin kayu bersama Rira dan Sunjae. Suatu ketika, ibunya pergi menjenguk Yunyong dengan membawakan bekal juga pizza kesukaannya. Tapi sayang, makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk. Maka ibunya pun cuma menemui Yunyong. 엄마, 엄마 건강하게 우리 나도 잘 지내고 있지? 우리 엄마 구화 공부 많이 했구나. 안녕하세요. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다 해야지. 고마워. 알려줘서 내잘 Ibunya pulang membawa bekal dan pizzanya lagi. Keesokan harinya, Yunyong seperti demam. Dia pun diperiksa oleh dokter lapas. Tapi ternyata... 아니, 그냥 누워있어. 알고 있었나? 무슨 말씀이신지. 임신한 사실 말이야. Yunyong tidak bisa menerima kenyataan kalau dirinya hamil anaknya si bos cabul. Dia pun jadi menyiksa dirinya sendiri di sel isolasi. Saat dijemput kembali ke sel biasa, Sarang malah kesal pada Yunyong karena di sel isolasi dia berusaha membunuh janin di perutnya. Yunyong yang moodnya tadi sudah membaik, jadi down lagi karena kenyataan pahit ini. Ibu Yunyong mengunjungi lapas lagi, tapi Yunyong menolak kunjungan itu.
juga ke depannya, dan meminta merahasiakan tentang kehamilannya itu pada sipir. Setelah berhari-hari, akhirnya Yunyong mulai membaik. Tapi tiba-tiba dia dihampiri sebuah geng lesbian yang ketuanya mengincar Yunyong. 있구나. 우리 교도소 에이스 연기라며. 나 누군지 알아? 나 불광동 쌍년이야. 화장실 좀 가자. 언니 죽이면 6번째 살인인데. 왜 그래 언니? 그것도 건들지 말랬지. 아 내가 잘못했어. Aduh, sakit itu. Saat jam kerja, lagi-lagi Yunyong berusaha membunuh bakal bayinya itu. Sarang yang melihat itu pun kesal. Teman-teman selnya menyuruh Yunyong untuk membuka fakta tentang dirinya yang hamil supaya bisa mendapat keringanan. Tapi kita tahu sendiri kalau Yunyong malas mendapat belas kasihan dari orang-orang. Dia juga tidak mau ibunya jadi sakit-sakitan karena stres tahu anaknya hamil anak dari si bos cabul. Maka yang bisa mereka harapkan cuma persidangan ulang. Besoknya, Yunyong dipindah tugaskan oleh kepala sipir dari bengkel menjadi pengecek paket dan pengirim surat di lapas. Dikarenakan ruangannya lebih dekat dengan ruang perawatan lapas. Yunyong mulai mengirim surat lagi kepada ibunya. Untuk tidak usah mencemaskannya, beri dia waktu 1 tahun. Mungkin maksudnya supaya menutupi kehamilannya itu. Besoknya saat kerja, tiba-tiba perutnya kontraksi. Dia pun dibawa ke rumah sakit untuk di USG. Dan ternyata umur bayinya sudah 6 bulan. Bayinya tidak bertumbuh seperti biasanya karena Yunyong seperti menolak keberadaan bayi itu. 2037 뭐 먹고 싶은 거 있나? 찹쌀떡 찹쌀떡? 아니에요. Walau teman-teman selnya excited dengan bayi Yunyong, tapi dirinya sendiri kelihatannya belum bisa menerima bayi itu. Di sisi lain, Sarang tiba-tiba dipanggil sipir karena mendapatkan kabar kalau ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja dan meninggalkan warisan untuk dirinya. Walaupun kelihatannya dia tidak dekat dengan ayahnya, tapi dia tetap sedih dan peduli dengan kabar ayahnya yang meninggal itu. Yunyong pun menemaninya menangis. Hari persidangan ulang tiba. Yunyong mendapat kesempatan untuk menyatakan pernyataan. 최후 진술도 안 할 겁니까? 할게요. 저 사람 죽인 거 맞아요. 안 믿어주셔도 되는데 성폭행 당한 것도 맞아요. 시키시는 대로 할게요. 판사님께서 5년을 살라면 살고 10년을 살라면 살게요. 시키시는 대로 살다가 집에 가서 엄마랑 열심히 살게요. 꿈꾼 것처럼 아무 일 없던 것처럼 저 엄마한테 가서 살고 싶어요. 근데요, 저 여기 너무 무섭고 힘들어요. Dan akhirnya putusan juri dan hakim adalah hukuman Yunyong dikurang menjadi 1 tahun penjara saja. Akhirnya, besoknya saat jam bebas mereka ngerumpi dan ketahuanlah di sini motif kenapa mereka bisa dipenjara. Hesu karena kasus penipuan MLM, Sarang karena kasus kekerasan, dan Jangmi karena kasus perzinahan juga pencurian. Kelihatan kalau mood Yunyong juga mulai membaik lagi. 먹고 싶은 거나 하고 싶은 거 없나? 네, 근데 보고 싶어요. 뭐가 보고 싶노? 코스모스가 보고 싶어요. 어떤 걸로 할게? Tapi Yunyong tiba-tiba punya kekhawatiran kalau mantan narapidana tidak bisa menjadi PNS. Hari itu dia dicek oleh dokter lapas. Dokter berpesan untuk meminum obat-obatan, vitamin, dan suplemen untuk kesehatannya juga bayinya. Setelah dari sana, kepala sipir memanggil Yunyong. Dia memberi mochi yang Yunyong minta kemarin. Kepala sipir sangatlah peduli pada Yunyong. Tapi saat kembali ke sel, ternyata Yunyong selama ini tidak pernah meminum obat, vitamin, dan suplemen dari dokter. Karena Yunyong tadi berkata kalau dia kangen melihat bunga kosmos, teman-teman selnya pun membuat surprise dengan cara menggambar kamar mandi mereka secara bergantian layaknya taman bunga kosmos. So sweet sekali. Di tengah Yunyong menggambar, Sunjae pun memberi kabar dari sipir yang ditanyainya. Kalau mantan napi bisa kok menjadi seorang PNS? Yunyong senang mendengar itu.
Teman-teman selnya yang excited dengan keberadaan bayi Yunyong pun sampai-sampai mencuri bahan kain tahanan lainnya yang sedang dijemur. Juga sembunyi-sembunyi membuat pakaian untuk bakal bayi Yunyong. Perut Yunyong mulai membesar dan mulai lebih sering kontraksi. Teman-teman selnya pun sudah sibuk memikirkan nama yang bagus untuk bakal bayinya. Sunjae pun mengusulkan nama Bonnie, diambil dari nama kulit bagian dalam chestnut, yang filosofinya adalah Bonnie ini adalah bagian yang melindungi bagian dalam chestnut yang rapuh. Bagus juga maknanya. Si sipir yang mendengar itu pun setuju dengan nama Bonnie. Sarang yang ganas itu pun menunjukkan sisi manisnya, yaitu membuatkan mainan gantung bayi. Mereka juga masih sibuk menjahit beberapa perlengkapan bayi. Dan bahkan si sipir pun mensupportnya. Tapi tiba-tiba Yunyong yang kontraksi itu malah menelan banyak obat-obatan yang dia timbun selama ini. Lalu dia juga mengirimkan beberapa surat. Kembalinya mereka ke sel, mereka pun panik meminta pertolongan. Dan ternyata surat-surat itu Yunyong tujukan kepada seluruh teman selnya. Yunyong menulis surat perpisahan berisikan pesan, kesan, dan rasa terima kasihnya selama di sel bersama mereka. Syukurnya Yunyong masih bisa diselamatkan, tapi dia mengalami koma. Ibunya pun hancur melihat kondisi anaknya yang selama ini berbohong kalau dirinya baik-baik saja. Film pun diakhiri dengan open ending, di mana ada seorang anak perempuan yang disebutnya dengan nama Bonnie, yaitu anak Yunyong, yang sedang bermain di ladang bunga kosmos bersama Jangmi, teman sel Yunyong. Diadopsi mungkin ya, dan ditutup dengan ibu Yunyong yang sedang meneruskan seragam, serta ada sertifikat wawancara PNS Yunyong di sampingnya. Tamat. Teori saya sih, itu semua cuma mimpi Yunyong di dalam masa komanya. Kalau kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang dunia emang kejam, ngebuat kita merasa nggak kuat dengan semua ini. Tapi, jangan menyerah untuk hidup, oke? Carilah alasan kenapa kamu harus hidup. Gak usah yang berat-berat. Sesimpel kamu masih pingin lihat senyum dan ngedengar tawa dari orang yang kamu sayangi. Sesimpel itu. Oke, jadi itulah cerita alur film 2037 yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita naik turunnya kehidupan Yunyong yang agak nyesek ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.